Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi kepada semua penguji yang terhormat, kepada Ibu Adi Ratna Sakarsiwi, Eskop LS.MN.Gap, lalu pembimbing satu saya yaitu Pak Made Suandika M.Gap LN AO CNS PHD, lalu pembimbing dua saya yaitu Ibu Martiarini Budi SM.Gap. Untuk pada sore hari ini saya akan membawakan presentasi tentang proposal skripsi saya yang berjudul Gambaran Persepsi Pasien Terhadap Pelayanan Paliatif Care di Ruang Onkologi RSUD Margono, Profesor RSUD Margono, Soekarjo, Purwokerto. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Untuk latar belakang saya jelaskan, seperti yang kita ketahui, perawatan paliatif care merupakan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi keluhan pasien, memberikan dukungan spiritual, psikososial yang diberikan mulai ditegakkannya diagnosa sampai akhir hayat pasien. Palliative care bisa dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari dokter, perawat, apoteker, dan lain-lain. Salah satu penyakit tidak menular yang membutuhkan pelayanan palliative care adalah penyakit kanker. Kanker merupakan tumbuhnya jaringan yang malignan dan abnormal. Lalu pada tatanan palliative care pada pasien kanker, pelayanan yang diberikan meliputi melakukan tindakan pencegahan, lalu melakukan pencegahan, lalu melakukan penilaian dini, lalu melakukan penanganan nyeri, lalu untuk melaksanakan penanganan masalah fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Lalu untuk selanjutnya ada laporan dari Riskesdas tahun 2018, sekitar 1.017.290 juta jiwa yang menderita kanker. Untuk di wilayah Jawa Tengah ini menduduki peringkat 3 nasional setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Untuk selanjutnya berdasarkan pre-survei yang saya lakukan di Rumah Sakit RSUD Margono, Soekarjo, palliative care dari bulan Januari dan sampai bulan September berjumlah penyakit kankernya itu berjumlah 4.279 jiwa. Persepsi kanker terhadap pelayanan palliative care menganggap bahwa persepsi pasien terhadap pelayanan palliative care di RSUD Margono, mereka menganggap bahwa pelayanan palliative care itu sangat penting karena meningkatkan kualitas hidup pasien yang tadinya menganggap kanker itu penyakit yang sulit disembuhkan, lalu sehingga menumbuhkan rasa kecemasan pada pasien. Tetapi di sisi lain, pada perawatan palliative care yang sudah diberikan kepada pasien, ada beberapa pasien yang masih menganggap bahwa pelayanan palliative care itu masih kurang penting bagi mereka. Jadi untuk penelitian ini saya akan mengetahui tentang gambaran persepsi pasien terhadap pelayanan palliative care di ruang onkologi RSUD Margono, Soekarjo. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah seperti yang tadi. Bagaimana rumusan masalah adalah bagaimana persepsi pasien kanker mengenai pelayanan palliative care. Untuk tujuan umumnya, yaitu mengetahui gambaran persepsi pasien kanker terhadap pelayanan palliative care pada pasien kanker di ruang onkologi RSUD Margono, Soekarjo.
Untuk tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi karakteristik responden yang didasarkan dari usia, jenis kelamin, jenis penyakit, status penyakit pasien, lama sakit, wali pasien, afiliasi agama di ruang onkologi RSUD Margono, Soekarjo, Purwokerto. Lalu mengidentifikasi persepsi pasien tentang pelayanan palliative care pada pasien kanker di ruang onkologi RSUD Margono, Soekarjo. Untuk kerangka teori, di sini ada beberapa tabel, mungkin bisa saya jelaskan. Untuk penelitian ini saya akan memulainya dari pasien kanker. Pasien kanker memiliki faktor-faktor penyebab yaitu radiasi, virus, lalu faktor genetik, dan faktor psikogenik. Untuk selanjutnya, pasien kanker juga memiliki dua jenis terapi, yaitu terapi penyembuhan untuk pasien kanker, yaitu terapi farmakologi. Farmakologinya yaitu berupa kemoterapi. Saya jelaskan, kemoterapi merupakan terapi kanker yang menggunakan obat-obatnya bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker, baik dengan membunuh sel secara langsung maupun dengan menghentikan pembalahan selnya. Lalu terapi non-farmakologi yaitu terapi autogenik, itu relaksasi yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, mengurangi rasa stres, memberikan ketenangan, dan mengurangi ketegangan pada pasien kanker di stadium akhir. Untuk selanjutnya, pasien kanker itu berpedoman pada paliatif. Untuk selanjutnya, pasien kanker dilaksanakan pelayanan palliative care yang berpedoman dengan palliative care. Untuk pedoman palliative care sendiri itu ada 8 domain. Saya sebutkan 8 domainnya yaitu struktur and process of care, physical aspect of care, lalu psychological and psychiatric aspect of care, lalu social aspect of care, spiritual, religious, and existential of care, lalu culture aspect of care, care of the patient at end of life, ethical and legal aspect of care. Dan setelah dilaksanakannya perawatan palliative care pada pasien kanker, lalu pasien kanker menghasilkan jawabannya yaitu berupa persepsi tentang pelayanan palliative care di RSUD Margono Soekarjo tersebut. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut kita lihat bisa ada latar belakang budaya, lalu pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, berita-berita yang berkembang, penyakit penyerta, siklus atau garis waktu adalah kondisi lama pasien yang menderita sakit tersebut, kontrol pribadi, kontrol pengobatan, dan perawatan medis. Di sini juga ada kerangka konsep. Untuk yang saya teliti yaitu usia, status perkawinan, afiliasi agama, jenis pekerjaan, jenis kanker, lama sakit, stadium sakit pasien, wali pasien. Itu adalah data demografi pasien yang bisa kami kaji kepada pasien. Lalu ada persepsi kanker, persepsi pasien terhadap persepsi pasien kanker, yaitu variabel bebas kami. Persepsi pasien kanker itu bisa menghasilkan 2 jawaban atau 2 jenis, yaitu persepsi pasien kanker positif dan persepsi kanker negatif. Dan bagian yang tidak kami teliti yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi tentang latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, berita-berita yang berkembang, penyakit penyerta, siklus atau garis waktu, adalah kondisi lama penyakit yang diderita oleh pasien, kontrol pribadi, kontrol pengobatan, dan perawatan medis. Untuk metodenya di sini, yaitu jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pada penelitian ini terdiri dari satu variabel tunggal, yaitu persepsi pasien terhadap variabel independen, yaitu variabel bebas. Lalu untuk responden, dari rata-rata jumlah pasien per bulan, 475 pasien, dan untuk penentuan responden, pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat signifikan 5%, sehingga mendapatkan hasil 218 responden.
Untuk teknik pengambilan sampelnya di sini kami menggunakan rumus Slovin dengan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Untuk tempat dan waktu pengambilan data di RSUD Margono, waktunya pengambilan data dari bulan Januari sampai Maret 2022. Untuk instrumen penelitian yaitu menggunakan kuesioner, yaitu kuesioner model pelayanan paliatif terintegrasi untuk pasien dengan penyakit stadium terminal di Indonesia. Untuk kriteria sampel, di sini ada kriteria inklusi. Kriteria inklusinya yaitu pasien yang menderita penyakit kanker di onkologi dan telah dilakukan perawatan paliatif care. Lalu pasien kanker yang sudah dilakukan perawatan paliatif care yang berumur 16 tahun sampai 72 tahun. Lalu pasien kanker yang sudah dilakukan perawatan paliatif care dengan pasien yang kooperatif. Lalu kriteria eksklusi saya itu kriteria eksklusi kriteria di mana objek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat. Misalkan pasien dalam keadaan kesakitan, lalu buta huruf, lalu tuli. Untuk variabel penelitian di sini yaitu variabel persepsi pasien terhadap persepsi pasien kanker. Untuk definisi operasional di sini ada 11. Saya jelaskan satu-satu, yaitu yang pertama usia. Lalu definisi operasional usia yaitu suatu rentang waktu kehidupan yang sudah dilalui oleh responden pada saat pengambilan data yang diukur dalam tahun. Lalu instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner. Lalu skornya remaja 16 sampai 25 tahun, dewasa 26 sampai 45 tahun, lansia 46 sampai 65 tahun, lalu manula lebih dari 66 tahun. Lalu untuk skalanya menggunakan ordinal. Setelah itu status perkawinan. Status perkawinan di sini yaitu suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Untuk instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner, skornya yaitu menggunakan lajang, menikah, cerai, lalu skalanya nominal. Lalu afiliasi agama di definisi operasional yaitu hubungan spiritual pasien dengan kepercayaannya. Lalu instrumen penelitiannya yaitu menggunakan kuesioner. Lalu skornya ada 5, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Tionghoa, dan saya kurang satu lagi yaitu Kristen Katolik. Dan skalanya yaitu menggunakan nominal. Untuk variabelnya di sini jenis kanker, ya definisi operasional yaitu golongan atau klasifikasi kanker responden. Lalu instrumen penelitiannya menggunakan rekam medik dan skornya ada 6 yaitu payudara, serviks, ovarium, kolon, paru dan lainnya. Lalu skalanya adalah nominal. Dan selanjutnya ada variabel penelitian tentang jenis kelamin. Definisi operasionalnya yaitu atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Instrumen penelitiannya kuesioner, lalu skornya ada laki-laki dan perempuan, dan skalanya itu nominal. Lalu ada variabel pendidikan, pembelajaran pengetahuan keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Dan instrumen penelitiannya yaitu kuesioner, lalu skornya ada 3, yaitu pendidikan dasar SD SMP, lalu ada pendidikan menengah SMA, lalu ada perguruan tinggi, dan skalanya menggunakan ordinal. Untuk selanjutnya ada variabel pekerjaan. Definisi operasional yaitu suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dan karyawan. Lalu instrumen penelitiannya yaitu kuesioner dan skornya ada 2 yaitu bekerja dan tidak bekerja. Skalanya nominal. Lalu ada variabel lama sakit pasien yaitu rentang dimulainya sakit pasien hingga ia dirawat sekarang ini. Dan instrumen penelitiannya itu menggunakan rekam medik. Lalu skornya yaitu 1-3 bulan, lalu ada 4-6 bulan, lalu 7-9 bulan, lalu 10-12 bulan, lalu yang 5 lebih dari 1 tahun. Skalanya ordinal. Dan variabelnya ada lagi yaitu stadium sakit pasien sekarang ini.
yaitu skala keparahan stadium kanker dialami oleh pasien saat ini yang tertera yaitu di rekam medik sebagai status penyakit pasien. Lalu instrumen penelitian rekam medik, skornya itu ada 5, yaitu stadium 0, stadium 1, stadium 2, dan stadium 3, stadium 4. Skalanya ordinal, lalu ada juga wali pasien. Orang yang menjaga pasien dan mendampingi pasien selama dirawat di ruang onkologi. Instrumennya yaitu kuesioner, lalu skornya yaitu ada 6, orang tua, suami, saudara, istri, anak, dan lainnya. Skalanya yaitu nominal. Lalu di sini ada variabel persepsi pelayanan palliative care. Saya jelaskan, persepsi pelayanan palliative care adalah pemahaman dari pasien dan keluarga terhadap pelayanan palliative care berupa pencegahan, menghentikan penderitaan, dan identik secara dini dapat berupa penanganan nyeri, masalah psikososial, sosial, spiritual, guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Lalu instrumen penelitiannya yaitu kuesioner model pelayanan paliatif terintegrasi untuk pasien dengan penyakit stadium terminal di Indonesia. Pelayanan lalu skornya yaitu penilaian dalam kuesioner ini adalah skor tertinggi dalam kuesioner model pelayanan palliative care terintegrasi untuk pasien dengan penyakit stadium terminal di Indonesia adalah 80, lalu untuk yang terendah adalah 20. Penilaian dalam kuesioner ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu persepsi negatif dan positif. Lalu persepsi negatif yaitu antara nilai 20 sampai 50, untuk persepsi positif antara nilai 51 sampai 80. Untuk skalanya menggunakan ordinal. Untuk instrumen penelitiannya, kami menggunakan kuesioner model pelayanan paliatif terintegrasi untuk pasien dengan penyakit stadium terminal di Indonesia. Dan kuesioner ini terdiri dari pertanyaan tentang persepsi pasien dan berisi 20 pertanyaan. Pertanyaan persepsi terdiri dari definisi, tujuan penyakit, indikasi, prinsip, dan tempat pelayanan paliatif. Uji validitas yang dilakukan adalah hasil alfa 0,73 dan item reliabilitas adalah 0,99. Ya, artinya kuesioner kode pelayanan paliatif terintegrasi untuk pasien dengan penyakit stadium terminal di Indonesia tersebut memenuhi validitas dan reliabilitas yang baik. Dan teknik jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yaitu digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan dengan angka. Sumber data dalam menggunakan data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner model pelayanan paliatif terintegrasi untuk pasien dengan penyakit stadium terminal di Indonesia. Lalu untuk cara pengumpulan data di sini ada dua, yaitu tahap administrasi dan tahap pelaksanaan. Untuk tahap administrasi sendiri berkisar dimulainya penelitian hingga mendapat izin penelitian. Dan tahap pelaksanaan setelah mendapatkan izin dari penelitian dan rawat inap, peneliti menemui setiap pasien kanker yang berada di ruang onkologi untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan prosedur penelitian. Kemudian menanyakan kesediaan calon responden untuk dijadikan prosedur untuk kesediaan responden untuk dijadikan responden penelitian, dan kriteria responden adalah responden yang kooperatif serta bisa diajak untuk menjawab pertanyaan kuesioner. Lalu peneliti menjelaskan tentang prosedur penelitian, meminta responden untuk membaca dan memahami informat konsen, menandatangani surat persetujuan, kemudian meneliti mengambil surat informat konsen. Lalu peneliti membagikan kuesioner kepada para responden dan menjelaskan cara pengisiannya. Lalu peneliti bisa membantu pasien ketika pasien merasa kesulitan ketika mengisi kuesioner dan membacakan isi kuesioner tersebut dan menjelaskan pertanyaan kuesioner apabila pasien tidak memahami pertanyaan di kuesioner tersebut. Lalu selanjutnya, setelah selesai pengisian penelitian, mengecek kelengkapan jawaban responden dan mengambil lembar kuesioner. Lalu setelah lembar kuesioner telah terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dan analisa data. Lalu di sini ada analisa data univariat di penelitian saya.
analisis univariat pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan setiap variabel penelitian dan disajikan dalam bentuk cross table. Variabel yang dianalisis univariat adalah gambaran persepsi pada pasien kanker di RSUD Margono Soekarjo seperti usia, status perkawinan, afiliasi agama, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jenis kanker, lama sakit, stadium sakit pasien, wali pasien, dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan presentasi dengan rumus PI sama dengan FI bagi N dikali 100. Lalu prinsip dan etika penelitian yaitu principle of benefits atau prinsip manfaat. Lalu ada principle of respect of human dignity yaitu prinsip menghargai hak asasi manusia. Lalu principle of justice yaitu prinsip keadilan. Lalu informed consent yaitu penjelasan dan persetujuan pasien. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila dalam memaparkan presentasi ini saya ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.